Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Puspitasari dari kelas 11 AKL. Saya ingin menjelaskan tentang gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menurut seseorang untuk melibatkan gerakan ketika sedang mempelajari sesuatu atau belajar sesuatu. Pada umumnya, tipe pembelajaran ini membuat seseorang merasa lebih mudah dalam belajar dari sekedar membaca buku. Namun saat itu juga mempraktikannya. Melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberi seseorang itu pengalaman. Orang dengan tipe belajar seperti ini sangat mudah dikenali, karena pada umumnya mereka tidak akan betah berdiam terlalu lama di dalam kelas. Gaya belajar kinestetik adalah membuat seseorang melakukan hal-hal dengan menggunakan tubuh mereka, seperti ketika mengingat sesuatu. Gaya belajar kinestetik tipe belajar yang melibatkan gerakan saat mempelajari sesuatu dan mudah memahami hal tak hanya melalui bacaan tetapi juga turut mempraktikannya. Itulah karakteristik dari kecerdasan kinestetik. Dengan menyentuh objek yang dipelajari memberi pengalaman tersendiri. Berikut ini beberapa cirinya. Yang pertama, sangat senang ketika disuruh belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kesulitan dalam menulis namun pandai ketika bercerita. Ketiga, suka aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, misal olahraga. Yang keempat, ketika berkomunikasi juga banyak menggunakan isyarat gerakan tubuh. Contoh gaya belajar kinestetik adalah ketika anak belajar menggunakan ayunan atau naik sepeda, mereka dapat membaca instruksi atau mendengarkan instruksi. Tetapi pembelajaran mendalam terjadi melalui proses melakukan. Berikut ini cara belajar efektif untuk anak kinestetik. Pertama, belajar di luar. Dapatkan pembelajaran kinestetik belajar secara aktif dengan memanfaatkan ruang luar untuk permainan kelas, berburu harta karun, atau observasi. 2. Sumber daya taktil. Cobalah pembersih pipa, slime, play-doh untuk membentuk figur bersejarah atau membuat adegan. 3. Bahasa isyarat. Pembelajaran kinestetik merespon isyarat dan gerak tubuh dengan baik. Mencoba mengajarkan bahasa isyarat dasar atau mempelajari isyarat sopan atau tidak sopan dari negara lain. 4. Permainan. Gamifikasi adalah topik besar, terutama dalam teknologi mengubah kegiatan belajar menjadi permainan antara kelompok atau individu. Pembelajaran jenis ini biasanya kompetitif. Yang kelima, eksperimen. Libatkan siswa dalam merancang, membuat persisi, dan kemudian melakukan eksperimen praktis mereka sendiri untuk pembelajaran langsung. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang dengan gaya belajar auditorial itu memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu berbicara pada diri sendiri saat belajar, kemudian yang kedua yaitu mudah terganggu di saat mendengar suara bising atau keramaian, yang ketiga yaitu mengeluarkan suara saat membaca, yang keempat yaitu mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Gaya belajar audio memiliki kelebihan, diantaranya 1. Jika melakukan prestasi suatu hasil kerja dapat melakukan yang baik. 2. Memiliki tata bahasa yang baik. 3. Dengan mudah menghafalkan nama orang lain. 4. Senang berbicara. Selain memiliki kelebihan, gaya belajar auditorial juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kurang baik dalam membaca atau umumnya membaca dengan pelan. Yang kedua, susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, susah membuat karangan. Dan yang keempat adalah mudah terganggu dengan keberisikan. Terdapat ada beberapa contoh gaya belajar auditorial. Yang pertama, mendengarkan guru atau dosen di kelas saat menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, merekam apa yang dijelaskan oleh guru dan dosen, kemudian memutar rekaman saat belajar. Yang ketiga, jika membaca cenderung dibaca dengan lantang dan lisan.